Jadi begini pemirsa Umat TV, bahwa penyakit diabetes ini memang dari sisi kedokteran medis tidak ada obatnya dan harus minum obat seumur hidup. Itu medis ya. Tapi kan Rasul bilang likul lida indawa, setiap penyakit ada obatnya. Intinya adalah ketika orang sakit diabetes itu bermasalah di pankreasnya bisa, atau pankreasnya benar tetapi insulin yang dihasilkan nggak bagus, atau bisa jadi reseptor insulin untuk menerimanya itu sudah tidak bagus. Maka itu prinsip pengobatan diabetes harus mengacu kepada 3 konsep ini. Pabriknya dibenarkan, kualitas insulinnya diperbaiki, reseptor atau tempat gudang penyimpanannya pun juga harus dibenerin. Ini konsep bagaimana penanganan diabetes dulu. Nah, bagaimana orang yang sudah tergantung dengan obat? Saya ingatkan bahwa hati-hati untuk pemberhentian obat mendadak. Obat harus diberhentikan secara tapering off. Artinya bertahap diperbaiki. Sambil disubstitusi herbal yang bisa menurunkan gula. Itu prinsipnya. Pare itu ternyata mampu menggantikan fungsi insulin tubuh walaupun tidak sekuat fungsi insulin yang disuntikan. Tapi pare bisa diberikan. Terus kemudian harus ada perilaku lainnya dulu. Pertama, obat sudah bagus tapi makanannya nggak dijaga, masalah. Makanannya dijaga, obat sudah bagus tapi nggak pernah olahraga, nggak pernah dihancurkan juga. Jadi harus komprehensif. Terus kemudian pabriknya itu dirangsang untuk regenerasi. Nah, bagaimana cara meregenerasi pabrik? Dengan memberikan makanan yang tinggi arginin. Apa sumber makanan yang tinggi arginin? Salah satunya adalah kacang panjang, kemudian habatus sauda. Jadi dikonsumsi itu. Nanti masalah dosis dilihat tadi kadar gula darahnya berapa. Terus kemudian pare diberikan. Biasanya saya suruh dalam bentuk jus. Misalnya pare, kacang panjang, wortel sama toge. Kenapa tambah wortel? Karena supaya merangsang biar cepat produksinya. Kenapa ditambah toge? Pada orang diabetes terjadi kekurangan vitamin E. Ini kombinasi 4 diberikan dulu, dibentuk blender. Biasanya saya suruh parenya 2, kacang panjang yang 3, wortelnya 2, togenya 1 jumput. Blender semua jadi 1. Di blender, kemudian diminumkan pagi dan sore. Kemudian rebusan daun salam. Daun salam beberapa lembar tergantung gula darah. Misal gini, Bapak ini tergantung misalnya glibenclamid misalnya 3x1 misalnya. Daun salamnya dicoba 5 lembar, 4 gelas direbus menjadi 2 gelas. Nah, kontrol lagi misalnya 3 hari. Ternyata turun. Nah, turunkan dosis yang glibenclamidnya. Misalnya menjadi 2x1. Maka daun salamnya dicoba, dipertahankan segitu. Turun apa tidak? Oh, ternyata bagus, stabil. Nah, turunkan lagi glibenclamidnya menjadi 2x1. Dicek lagi. Oh, ternyata naik. Nah, naikinnya daun salam menjadi 10 lembar. Jadi begitu dikombinasikan.